kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan menjelaskan tentang mixing liquid dan liquid. Sebelumnya perkenalkan, saya Sela Gustiarani dan rekan-rekan saya ada Eni Febrianti, Alex Martin, Mutia Safitri, Muhammad Rafiq dan Wafik Nur Aziza. Nah, di sini kami akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua itu prinsip, dan yang ketiga itu jenis. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Apa itu mixing atau pencampuran? Nah, mixing atau pencampuran ini adalah suatu proses mencampurkan satu atau lebih bahan dengan menambahkan satu bahan ke bahan lainnya, sehingga membuat suatu bentuk yang seragam dari beberapa konstituen seperti cair ke cair, cair ke padat, padat ke padat, ataupun cair ke gas. Nah, komponen yang jumlahnya lebih banyak itu biasanya disebut dengan fase kontinu. Sedangkan komponen yang jumlahnya lebih sedikit itu disebut dengan fase disperse. Adapun tujuan dari proses pencampuran ini, yang pertama adalah mengurangi ketidaksamaan atau ketidakrataan dalam komposisi. Nah, yang kedua itu temperatur atau sifat-sifat lain yang terdapat dalam suatu bahan atau terjadinya homogenisasi. Dan yang terakhir itu kebersamaan pada setiap titik dalam pencampuran. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip pencampuran bahan. Nah, prinsip pencampuran bahan merupakan turunan dari prinsip mekanika fluida dan perpindahan bahan, karena pencampuran bahan akan terjadi bila ada gerakan atau perpindahan bahan yang akan dicampurkan dengan arah aliran axial atau radial. Nah, pencampuran bahan ini melibatkan penggabungan 2 atau lebih substansi untuk menciptakan campuran homogen. Nah, prinsip-prinsipnya utamanya termasuk distribusi merata, di mana setiap bagian bahan tersebar secara seragam, dan adhesi, di mana partikel saling melekat untuk membentuk campuran yang stabil. Nah, ada 2 jenis pencampuran. Yang pertama itu pencampuran sebagai proses yang menghasilkan bahan jadi yang siap pakai, berarti menggabungkan 2 atau lebih komponen bahan untuk membentuk suatu campuran homogen atau produk akhir yang dapat langsung digunakan. Contohnya itu pencampuran bahan dalam pembuatan adonan roti atau campuran bumbu dalam industri makanan. Nah, yang kedua itu pencampuran merupakan proses pelengkap untuk mempercepat proses lainnya seperti pemanasan, pendinginan, atau reaksi lainnya. Nah, ini mengacu pada peran pencampuran sebagai tahap persiapan pencampuran, dapat meratakan distribusi bahan sehingga ketika proses selanjutnya dilakukan seperti pemanasan atau reaksi kimia, interaksi antar bahan menjadi lebih efisien dan hasilnya lebih konsisten. Misalnya itu jika bahan yang dicampurkan secara merata, proses pemanasan dapat lebih efektif karena panas terdistribusi dengan baik di seluruh campuran. Nah, dengan demikian pencampuran tidak hanya menciptakan produk akhir, tetapi juga mempersiapkan bahan untuk proses selanjutnya, memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan lebih efisien dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Ya, di sini saya Muhammad Rafiq Syarhefi dengan NIM 22061215 akan menjelaskan tentang jenis pencampuran. Yang pertama ada pencampuran bahan padat ke padat, yaitu menyampur dua atau lebih bahan padat yang banyak digunakan dalam industri makanan dan farmasi. Nah, yang kedua ada pencampuran bahan cair ke cair, yaitu mencampur 2 atau lebih bahan cair yang memiliki viskositas yang sama atau berbeda. Yang ketiga ada percampuran bahan padat ke cair, yaitu mencampur bahan padat dengan cairan seperti mencampur tepung dengan air. Dan yang terakhir ada pencampuran bahan gas ke cair, yaitu mencampur gas dengan cairan seperti mencampur udara dengan air. Baiklah, perkenalkan nama saya Alex Martin Subhamsyah Nagan. Saya dari kelas TIPA
dengan NIM 2206113173. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mixing, yaitu terutama pada bagian cair ke cair atau liquid ke liquid. Dan yang pertama kita harus mengetahui apa itu mixing atau pencampuran. Mixing atau pencampuran adalah mencampurkan dua atau lebih bahan dalam suatu media. Biasanya itu ada bahan cair ke bahan padat, atau bahan padat ke bahan padat, atau bahan cair ke bahan gas. Nah, untuk ini mixing itu bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakrataan komposisi pada suatu bahan. Nah, yang kami akan bahas, terutama kelompok kami akan bahas pada saat hari ini adalah yaitu dengan metode mixing liquid ke liquid atau cair ke cair. Metode ini digunakan untuk mencampurkan dua bahan cair yang sama atau yang berbeda secara viskositasnya. Tujuan mencampurkannya ini adalah untuk mempersiapkan bahan cair untuk memulai suatu pengujian kimia atau pengujian fisika. Nah, contohnya itu adalah pencampuran minuman soda non karboksilat dengan frasa untuk mendapatkan minuman soda yang biasa kita minum seperti Coca-Cola, Sprite, atau Fanta. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh pencampuran mixing liquid ke liquid, yaitu dapat kita ambil contohnya yaitu dengan mencampur air dengan bahan kimia seperti klorin dan hiperklorid, ataupun juga bisa mencampur air dengan minyak kelapa dan mencampur dua atau lebih bahan cair yang memiliki viskositas yang sama ataupun berbeda. Nah, contohnya pada industri makanan ataupun farmasi, mixing liquid ke liquid ini dilakukan untuk mencampur bahan-bahan seperti minyak dan air, atau mencampur bahan-bahan yang berbeda seperti air dan sirup. Halo semuanya, perkenalkan saya Wafik Nur Aziza dengan NIM 2206113513 dari kelas TIPA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat mixing. Yang pertama itu ada vertical mixer, di mana pada alat ini terdapat dua corong pemasukan bahan yang dilengkapi dengan pintu pengatur pemasukan bahan. Nah, alat ini dilengkapi dengan piringan yang berputar di bagian tengahnya, sehingga dua bahan yang berbeda dimasukkan secara bersama-sama melalui kedua pintu tersebut. Kemudian bahan-bahan tersebut akan turun dan menyentuh piringan yang berputar sehingga bahan-bahan tersebut terpelanting, di mana pada saat itulah terjadi proses pencampuran. Yang kedua itu ada tangki pengaduk. Tangki pengaduk biasanya digunakan untuk mencampur bahan yang terlarut, baik cair ke cair maupun padat cair. Nah, jika bahan cair itu biasanya berjumlah lebih banyak, dimasukkan terlebih dahulu ke dalam tangki, kemudian pengaduk dijalankan. Setelah bahan cair itu berputar atau teraduk, baru dimasukkan bahan yang akan dicampurkan. Pengadukan akan diteruskan sampai semua bahan tercampur atau larut sempurna. Nah, untuk mencampur cairan, propeller mixer adalah jenis alat yang paling umum digunakan dan paling baik hasilnya, karena terdiri dari tangki silinder yang dilengkapi dengan propeller atau blades beserta motor pemutar. Bentuk pengaduk ini didesain sehingga proses pencampuran dapat berlangsung cepat dan menghasilkan campuran yang rata. Yang terakhir itu homogenizer. Biasanya digunakan untuk mencampur bahan cair dengan cair yang tidak saling melarutkan. Contohnya itu seperti minyak dan air. Homogenizer menghancurkan bagian yang tidak terlarut, di mana bagian itu adalah minyak, menjadi partikel-partikel yang sangat halus dan kemudian mendispersikannya dengan kecepatan tinggi ke seluruh bagian cairan yang lain, di mana cairan tersebut itu adalah air. Nah, jumlah minyak atau lemak biasanya lebih sedikit daripada air. Contohnya itu pada proses pembuatan es krim, dressing, homogenisasi susu, dan lain-lain. Nah, pencampuran itu dapat dilakukan pada satu fase yang sama atau campuran fase, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, pada pencampuran dengan fase yang berbeda, tentu membutuhkan jenis alat yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan. Tipe campuran itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, campuran positif,
Jenis campuran ini terbentuk ketika dua atau lebih dari dua gas atau cairan yang dapat terlarut dicampur bersama-sama dengan cara proses difusi. Dalam hal ini tidak ada energi yang diperlukan dalam pencampuran. Kemudian yang kedua itu ada campuran negatif yang terbentuk ketika padatan yang tidak larut dicampur dengan cairan pembawa untuk membentuk suspensi, atau ketika dua cairan tidak saling bercampur, dicampur untuk membentuk emulsi. Campuran ini sulit untuk dibentuk dan membutuhkan derajat pencampuran yang tinggi dengan bantuan external force. Hal itu terjadi karena ada kecenderungan komponen campuran ini dapat memisah kembali kecuali mereka terus diaduk. Nah, yang ketiga itu ada campuran netral. Biasanya campuran netral ini untuk produk-produk farmasi seperti pembuatan pasta ataupun salep. Halo semua, kenalin nama saya Eni Febrianti Panjaitan dengan NIM 2206135919. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal, yaitu mengenai mixing liquid ke liquid. Berikut contoh soalnya. Pengadukan dalam suatu industri biogas untuk melarutkan NaOH sebesar 50% dengan penetralan dengan laju alir massa, yaitu sebesar 15,227 kg per jam, yang disimpan selama 30 hari dan dirancang menggunakan jenis 3 blades propeller yang dipasang di pusat tangki dengan putaran pengaduk sebesar 60 rpm. Operasi berlangsung pada suhu kamar dengan tekanan atmosfer, densitas larutan sebesar 1550 kg per meter kubik, dan viskositas 47,7 cp. Dan yang ditanya yaitu berapakah HP sesungguhnya yang dibutuhkan bila tangki berbofol 4 buah dengan efisiensi 80%. Nah, dengan diketahui di mana dengan data perhitungan kondisi penyimpanan atau P atau tekanan yaitu sebesar 1 atm dikonversi menjadi 14,2 psi atau pounds per square, di mana selanjutnya itu adalah T yaitu suhu sebesar 30 derajat Celcius pada suhu ruang yang dikonversi ke dalam Kelvin menjadi sebesar 303 Kelvin. Selanjutnya yaitu T atau disimpan selama 30 hari. Di mana kebutuhan penyimpanannya itu tadi T ya sebesar 30 hari dan laju alir massanya sebesar atau F sebesar 15,227 kg per jam dan densitas bahannya yaitu sebesar 1550 kg per meter kubik dan viskositas bahannya seperti yang sudah diketahui sebesar 47,7 cp dan dikonversi sebesar 0,00477 PAS atau Pascal second. Berikut sudah tertera gambar dari tangki dan berikut perhitungan ukuran dari tangki. Yang pertama kita akan mencari dulu volume dari tangki tersebut, di mana dengan rumus V total sama dengan 15,227 kg per jam dikali 30 hari dikali 24 jam per hari. Dan kita akan menghilangkan satuan jam per harinya dengan membaginya yaitu 1550 kg per meter kubik. Maka akan dihasilkan sebesar 7,073 meter kubik. Dan yang kedua kita cari yaitu ukuran tangkinya, di mana direncanakan sebuah tangki sebagai berikut, dengan tinggi silinder dibanding dengan diameter atau HS dibandingkan dengan D atau diameter menjadi 3:2. Sehingga VS sama dengan V per 4 D kuadrat atau diameter kuadrat dikali HS atau tinggi dari tangki dan sama dengan V per 4 dikali D kuadrat, di mana HS-nya kita masukkan saja, yaitu sebesar 3/2 D, sama dengan dikalikan ke dalam 3V per 8 D pangkat 3. Maka diperoleh D sama dengan akar pangkat 3 dari 8 VS per 3V sama dengan akar pangkat 3 dari 3 dikali 7.703, di mana VS-nya tadi sudah diketahui, yaitu 3/2 dan per 3V, sama dengan 1,34 meter. Lalu didapatkan HS sebesar 3/2D,
di mana sama dengan 3/2, D tadi sudah diketahui sebelumnya 1,34 meter, dan 3/2 dikali 1,34 yaitu sebesar 2,022 meter. Di mana jenis pada tangki yaitu 3 blades propeller, dan kecepatan putarannya itu tadi sudah diketahui sebesar 60 rpm dan dikonversi menjadi 1 rps, jadi second, di mana efisiensi motornya itu sebesar 80%, dan pengaduk didesain dengan standar sebagai berikut, yaitu DA dibanding DT sama dengan 1:3, 4 baffle yaitu DT per J yaitu sebesar 10, W dibanding DA yaitu 1:8, dan C dibanding DT sama dengan 1/3, 1:3. Di mana diketahui bahwa DA yaitu diameter pengaduk, DT yaitu diameter mixer, W sama yaitu lebar daun pengaduk, dan C adalah jarak pengaduk dari dasar mixer. Jadi, diameter pengaduk atau DA itu 1/3 dikali 1,34 meter, di mana 1,34 meter tadi didapatkan dari D, yaitu didapatkan DA-nya sebesar 0,44 meter. Yang kedua yaitu lebar daun pengaduk atau W, di mana rumusnya 1/8 dikali DA, di mana DA tadi sudah diketahui juga sebelumnya sebesar 0,44 meter, maka didapatkan 1/8 dikali 0,44 meter, yaitu sebesar 0,0558 meter. Selanjutnya tinggi pengaduk dari dasar atau C, dengan rumus 1/3 dikali DT, di mana DT yaitu sebesar 1,34, DT sudah diketahui juga sebelumnya, maka 1/3 dikali 1,34 yaitu sebesar 0,44 meter. Lalu lebar baffle atau J-nya itu diketahui dari rumusnya itu 1/10 dikali DT, DT sudah diketahui sebelumnya itu sebesar 1,34 meter, maka 1/10 dikali 1,34 meter yaitu sebesar 0,134 meter. Maka diperoleh bilangan Reynolds atau NRE yaitu dengan rumus DA kuadrat dikali N dikali rho per mu, di mana DA sudah diketahui sebelumnya yaitu sebesar 0,44 meter. Dari rumus diketahui dari rumus yaitu DA kuadrat, di mana 0,44 maka dikuadratkan, dikali N yaitu tadi sebesar 60 rpm dan sudah dikonversi menjadi 1 rps. Kita masukkan saja nilai N-nya. Selanjutnya rho yaitu sebesar 1550 kg, di mana rho itu merupakan densitas dari bahan, per mu. Mu itu sebesar 0,047 Pascal second, di mana sudah diketahui juga sebelumnya 0,0477 itu adalah dari viskositas bahannya. Maka diperoleh bilangan Reynolds setelah dikalikan yaitu mendapatkan hasil 6.384,68 dan diperoleh NP-nya sebesar 0,8. 0,8 itu diperoleh dari yang sebelumnya yaitu dengan efisiensi sebesar 80%, kita bagikan akan menjadi 0,8. Dan diperoleh dari grafik bilangan Reynolds, maka diperoleh P sama dengan NP dikali rho dikali N kuadrat dikali DA pangkat 5, di mana NP sudah diketahui sebelumnya itu sebesar 0,8, dikali rho atau densitas bahan yaitu sebesar 1550 kg per meter kubik dikali 1 rps, di mana 1 rps ini juga sudah diketahui sebelumnya yaitu kecepatan putarannya. N-nya tadi sudah diketahui juga, DA-nya juga sudah diketahui juga sebelumnya yaitu sebesar 0,64 meter dipangkatkan 5. Maka hasil dari P yaitu sebesar 0,4358 HP. Dan yang ditanya yaitu berapa HP sesungguhnya yang dibutuhkan bila tangki berbaffle 4 buah dengan efisiensi 80%. Maka daya motor atau PM-nya itu sebesar P dibagi 0,8 karena yang ditanya yaitu dia sebesar efisiensinya itu sebesar 80%. Maka P tadi sudah diketahui 0,4358 HP dibagi 0,8 yaitu sebesar 0,54.474 H. Maka HP sesungguhnya dibutuhkan bila tangki berbaffle 4 buah dengan efisiensi 80% yaitu sebesar 0,54.478 H. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.
Nah, kesimpulannya di sini, pencampuran digunakan pada berbagai macam operasi untuk mendapatkan suatu campuran dari bahan-bahan dengan homogenitas yang berbeda-beda. Misalnya, dua macam zat cair digabungkan dalam satu tempat hingga seluruhnya bercampur dengan baik. Proses percampuran dapat dilakukan dalam sebuah atau tangki yang dilengkapi dengan sistem pengadukan. Pencampuran cairan dengan cairan digunakan untuk mempersiapkan atau melangsungkan proses-proses kimia dan fisika serta juga untuk membuat produk akhir yang komersial. Alat yang digunakan untuk pencampuran bahan cair dapat berupa tangki atau beana yang dilengkapi dengan pengaduk. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.